Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Eksperimen Quran, channel kesayangan kita bersama. Ya, insyaallah ke depan kita akan melihat berbagai macam keajaiban dan keunikan yang ada di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Oke, jadi di depan kita ada Al-Quran, kemudian kami sediakan unsur periodik kimia. Nah, kali ini kita akan meneliti dan melihat keajaiban dalam Al-Quran yang Allah tanamkan di dalam Al-Quran ini, yaitu keajaiban nomor unsur periodik atau jumlah molekul air yang ada pada unsur periodik ini, dan kita cocokkan nanti dengan yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Jadi sebelumnya di sini kami ingin beritahu, kami ingin memberi penjelasan bahwa sesungguhnya di dalam kitab suci kita ini itu Allah selalu berfirman tentang turunnya air dari langit. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Salah satu contohnya adalah seperti itu. Allah berfirman bahwa dari langit Allah turunkan air, lalu dari air itulah Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi sebagai rizki untuk kita semua. Jadi kesimpulannya adalah air ini merupakan molekul yang betul-betul sangat bermanfaat bagi seluruh kehidupan di bumi, baik kita, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Maka oleh karena itu sekarang ada dua fakta yang ada di depan kita ini, yaitu pertama adalah fakta unsur periodik yang sudah sama-sama kita pahami di sini, sama-sama kita akui bahwa unsur periodik ini adalah unsur yang sudah ditetapkan oleh para ilmuwan. Kemudian fakta mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita akan melihat dan bertanya langsung, atau mungkin bahasa lainnya adalah kita akan meneliti langsung apakah unsur periodik air, molekul air itu cocok dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya di sini kami sudah menyediakan kertas biasa. Jadi kita akan menulis sedikit rumus jumlah molekul air atau jumlah yang bersamaan molekul air dengan H2O. Jadi perlu diketahui bahwa molekul air ini kan dia mengandung dua unsur. Pertama unsur hidrogen, yang kedua adalah unsur oksigen. Maka jika digabungkan jumlah itu menjadi H2O. Oke, langsung saja di sini kita akan menulis sedikit rumusnya. Nah, sini ada kertas, tapi sebelum kita tulis rumus itu tentu kita juga harus memahami bahwa di sini kan ada kumpulan dan skalanya, yaitu kalanya kumpulannya. Nah, sebelum kita menulis dulu rumusnya, nanti kita akan bertanya langsung pada Al-Quran, benarkah unsur periodik ini ada dalam Al-Quran? Sebelumnya kita akan menulis itu terlebih dahulu bahwa kode biasanya di unsur periodik itu kode hidrogen. Jadi di sini air itu kan mengandung dua unsur, ada unsur dia itu tergantung unsur oksigen dan unsur hidrogen. Jika digabung dua menjadi H2O. Nah, jadi H2O ini kita lihat dalam unsur periodik, dia itu mempunyai nomor kala atau kumpulannya. Kalau H ini itu kumpulan dia ada nomor 1 dan nomor 1 di sampingnya. Kemudian O oksigen itu 16. Nah, bisa kita lihat 16. Kemudian 2 pada 2. Oke. Karena air ini mengandung dua unsur, maka para ilmuwan menulis H2O. H2O ini artinya adalah air. Nah, sesungguhnya jika dipisahkan, air itu mengandung dua unsur kimia, yaitu oksigen dan hidrogen. Nah, jika kedua ini dijumlahkan, jumlah molekuler ini, jumlah molekuler oksigen dan jumlah molekuler hidrogen ini, maka dapat kita tulis rumusnya seperti ini. Nah, ini penting karena nanti kita akan bertanya kepada Al-Quran jumlah hasil molekuler yang ada pada air tersebut. Jadi kita ambil hidrogen. Terlebih dahulu kita ambil hidrogen karena kita jumlahkan langsung ke H2O-nya, maka sama artinya dia seperti ini, 1 kali 2. 1 kali 2, kemudian ditambah dengan 1 kali 16. 1 kali 16. Nah, ini 16 ini adalah lambang daripada kalanya unsur
oksigen, yaitu oksigen. Dua ini, ya, satu ini adalah hidrogen. Hidrogen. Nah, baik, jika kita jumlahkan 1 kali 2 berarti di sini jumlahnya adalah 2, sedangkan di sini adalah jumlahnya 16. Nah, kalau 2 ditambah 16 maka tentu jawabannya adalah 18. Maka 18 ini adalah jumlah molekuler dari dua unsur ini, yaitu unsur oksigen dan unsur hidrogen. Jadi kesimpulannya adalah dari H2O ini jika kita jumlahkan unsurnya, maka dia akan berjumlah dengan angka 18. Baik, sekarang ini yang paling penting, kita akan melihat dan bertanya kepada Al-Quran. Angka 18 ini secara langsung ini adalah angka gabungan dari oksigen dan hidrogen, yaitu air. Baik, sekarang kita akan bertanya kepada Al-Quran. Di sini kita sudah ada Al-Quran, dan kita akan membuka 18. Jadi terserah apakah 18 juznya atau ayatnya. Nah, di sini kita akan melihat, kita buka juz 18. Ini juz ke-21. Juz 21. Ya, ini dia tepat sekali juz 18. Nah, ini juz 18, sebelahnya adalah juz ke-17, yaitu jatuhnya juz 18 ini adalah pada kalimat qad aflahal mu'minun. Nah, jadi ini juz 18 surat Al-Mu'minun. Kemudian kita buka ayat 18. Ayat 18. Nah, ini dia ayat ke-18. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas sama'i ma'am biqadarin fa askannahu fil ardi wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Artinya adalah dan kami turunkan air dari langit, ya, dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Coba diperhatikan baik-baik. Di sini Allah berfirman, kalimatnya adalah bahasa Arabnya dulu, ya. Bahasa Arabnya wa anzalna minas sama, ada dua kata yang harus diperhatikan. Pertama sama, yang kedua ma'an. Samai dan ma'an. Nah, jadi dan kami turunkan air di langit. Langit ini tentu terkandung unsur kimia hidrogen. Nah, jadi di sini secara langsung Allah berkata bahwa sebenarnya air itu tidak pisah daripada langit, atau air itu tidak pisah daripada unsur hidrogen dan oksigen yang ada di langit. Nah, jadi seandainya Allah berfirman dan kami turunkan air saja tanpa Allah sebutkan langit, bisa jadi mungkin air itu berasal dari yang bukan langit. Oleh karena itu di sini Allah berfirman dan kami turunkan air dari langit. Langit tentu mengandung dua unsur tadi, ya, unsur oksigen dan unsur hidrogen. Maka oleh karena itu tepat sekali dan sungguh menakjubkan bahwa sesungguhnya jumlah daripada molekul air dan hidrogen tadi, yaitu H2O, jika dihitungkan dengan rumus seperti ini maka akan menghasilkan angka 18 atau air secara umumnya. Nah, karena ini angka 18, kita buka seperti mana dalam Al-Quran tadi, juz ke-18. Juz ke-18 surat Al-Mu'minun, juz 18 surat Al-Mu'minun ayat ke-18. Nah, dan kami turunkan dari langit air dengan kadar-kadar tertentu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, masya Allah, maukah kita terima atau tidak diterima Al-Quran ini, bahwa ini adalah fakta yang sebenarnya, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini bukanlah hasil tulisan dari baginda Rasulullah. Nabi tidak mengarang-arangnya, akan tetapi Al-Quran ini berasal dari wahyu Allah, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang lebih banyak mengetahui dan sungguh banyak mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Sebelumnya kita sudah meneliti tentang unsur kimia yang lain, bisa lihat di dalam video ini atau di atas ini.
Itu tentang masalah unsur periodik juga yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kesimpulannya adalah di sini kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya rumus yang kita buat ini, unsur periodik yang ada di sini itu cocok dan sangat sesuai yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Yang kedua, kami ingin sampaikan inilah mukjizat Al-Quran yang Allah turunkan untuk kita semua, dan sesungguhnya siapapun yang ingin mengambil hikmah pelajaran Al-Quran, sungguh banyak sekali kita dapatkan dari Al-Quran Al-Karim. Inilah kitab mukjizat paling banyak yang ada di bumi ini. Masya Allah, mudah-mudahan kita selalu dekat dengan Al-Quran, selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kami tutup, bagi teman-teman yang baru masuk ke channel Eksperimen Quran, channel kami, jangan lupa untuk selalu ikuti channel ini dan like, serta jika bermanfaat mungkin bisa dibagikan ke saudara-saudara semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Inilah yang dapat kami sampaikan. Ke depan kita akan selalu terus melihat keajaiban dan keunikan yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe channel ini. Esok kita akan melihat berbagai macam keajaiban yang Allah tanamkan dalam Al-Quran atau Allah tanamkan dalam mukjizat-mukjizat yang lainnya. InsyaAllah, biiznillah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.